Selalu setiap pagi itu kan mensedekahkan harga dirinya ya, untuk apa Pak Jokowi? Hilang. Oke. Untuk memaafkan kepada orang lain yang untuk menghina, mencemooh, kemudian merendahkan dia, apapun dia. Ya. Jadi setiap pagi, ya Allah, saya tidak punya duit. Yang saya punya hanya harga diri saya. Maka aku sedekahkan harga diri saya. Siapapun orangnya yang menghina saya, yang membuli saya, maka akan saya maafkan. Ya. Jadi dengan kata maaf itu sebagai sedekah low budget, Bapak Ibu, ala Abu Domdom. Jadi tapi sebenarnya hal ini kan, kisah ini sudah saya sampaikan tahun lalu, tapi apakah kita sudah meneladani atau sudah menerapkan di kita? Karena gini Bapak Ibu, kenapa hal ini saya ambil sebagai materi, karena kita di lingkungan yang alhamdulillahnya kita di lingkungan yang baik, yang penuh dengan saling mengingatkan, penuh dengan saling menasihati, dan kita bekerja di sini tidak dengan full fisik, tapi penuh dengan pikiran dan hati. Itu bagaimana kita sebagai pendidik anak-anak, bagaimana kita sebagai anggota pekerja atau sebagai guru dengan lingkungan kerja, dengan teman-teman kerja yang tentunya selalu bahkan kalau dikatakan setiap saat kita itu berinteraksi, ya, bergaul dan menggauli, kan begitu. Artinya menggauli itu intim, ya. Jadi saking intimnya kan, maaf saya menggunakan kata-kata menggauli ya, itu. Kalau orang lain kan mungkin tabu ya, tapi kalau bagi saya itu tidak, ya. Karena itu menggauli itu artinya berteman sangat dekat sekali, ya. Dari pagi sampai sore, bisa dikatakan 12 jam kita bersama. Itu menggauli. Kenapa yang digarisbawahi menggauli? Itu loh, Pak Oe menggauli Pak Kurnia, gimana itu? Kayaknya aneh itu. Ya mungkin itu kata-kata yang bermakna menyempit, tapi kalau saya buat meluas ya, artinya biar tidak terdengar tabu lagi, kan gitu. Jadi kita setiap hari bergaul dan menggauli sesama rekan-rekan kita, ya. Saya mau Lebih dengan bisa dikatakan lebih dari saudara kandung ya, berkatakan. Ya. Iya, 12 jam kita bersama. Ini tiap hari. Makanya tentunya saya yakin Bapak Ibu tahu karakter kita masing-masing. Mas Kurnia tahu karakter dan watak saya, ya. Syekh Ridho tahu karakter Ustazah Breva, ya. Saya Pak Cecer, ya, tahu karakter bagaimana Uni, kan begitu. Ya. Nah, dengan tahunya karakter masing-masing ini, ya, harusnya lebih tahu kapan saya berbicara ini, kapan berbicara itu, sehingga bisa membawakan atau bisa diterima dengan hati yang ikhlas, enak, ya, sehingga ketika kita merasakan itu dengan legowo, terasa tenang, damai, gitu ya. Nah, maka Bapak dan Ibu semuanya, masalah hati ini memang tidak mudah, tapi perlu latihan dan terus dilatih. Makanya Bapak Ibu, kata maaf itu sebenarnya tidak tabu ketika kita memulai untuk mengucapkan itu, ya. Kadang ya namanya manusiawi, ya, ya, kita itu terpengaruh dengan lingkungan, ya, gitu.
Kita kembali ke tadi itu, low budget tadi, ya diterapkan pada kita. Kadang ada teman kita yang komentar di grup tersinggung sedikit langsung buat status, ya. Dengan latar belakang merah lagi kan. Misalnya dunia akan berputar. Suatu saat ya, pasti akan di atas atau di bawah. Hanya Tuhan yang membalas. Terus ada emote ular kobra. Tapi bukan di grup kita kan? Ini contoh aja. Oh, misal ada yang sampai kesinggung seperti itu sehingga dibuat status. Kan sekarang kan apa-apa status, ya. Larinya ke HP, larinya ke Facebook, kan begitu, ya. Lihat gitu. siapa yang nggak senyum. Sedih, mau senang, mau galau, buat status, ya. Itu, ya. Kalau saya statusnya umum aja. Saya lebih memang tujuannya kalau saya mau status saya ke anak-anak dan anak saya, kan gitu. Itu. Walaupun kadang juga iya. Dikit. Ya artinya kan itu juga sebenarnya HP itu juga cerminan dari kita sebenarnya Bapak Ibu. Karena apa? Kita lihat aja kalau Bapak Ibu tidak bisa tanpa HP pasti bingungnya minta ampun. Keteringsut aja, keteringsut itu bahasa Indonesia apa? Keteriwal, ya, ketinggalan, ya, ketinggalan saja, udah bingung, udah minta sana minta sini untuk di miss call, ya, itu tandanya kalau ini sudah menjadi belahan jiwa, ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi ke masa hati, mari Bapak Ibu kita kelola dengan sebaik mungkin agar ya apapun candaan kita itu bisa diterima. Makanya kita pun juga berbicara harus lihat kondisi bagaimana teman-teman kita, ya. Mungkin lagi sensitif ya jangan dicandain. Biasanya orang yang lagi sensitif atau lagi nggak enakan atau banyak pikiran, orangnya diem, ya. Teman saya Pak Zulkam. Banyak pikiran ya Pak. Banyak diam, terus sering ke belakang, ya, ke toilet. Mendingan banyak pikiran atau nggak punya pikiran? Itu beda artinya nih. Beda artinya. C. Buliza interaksi. Unik. Baru kali ini loh. Ustadz Presiden, Nggak ada. Ustadz Fahmi, ya, Ustadz siapa kemarin? Baru kali ini komentar. Masya Allah. Spesial ya. Spesial. Terima kasih nih. Artinya Hati-hati untuk masalah status. jangan jauh nih ya. Ya insya Allah apa yang saya sampaikan itu banyak bercandanya nih ya. Jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi dengan kita menjaga hati, kemudian mengelola hati, maka akan terpancar pada wajahnya. Pada wajahnya. Itu. Biasanya kalau yang beban, kemudian hatinya kurang baik, hatinya keruh, hatinya banyak iri dengki, itu terpancar pada wajahnya memang kerut. Jadi kalau wajahnya yang banyak kerutan itu pasti Mengkerut. tapi belum tentu. Tapi tidak semua yang mengkerut itu mau mengekspresikan hatinya, karena kan enggak dipastikan karena memang karena berkaitan dengan umur beda ini ya. Iya, itu ya. Jadi Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah itu. Jadi kita bawa senang, kita bawa happy, ya. Kita bawa
hati kita tuh damai. Ketika hati kita damai itu semuanya tuh enak. Bergaul dan menggaul itu enak, ya. Masuk kerja, mengajar, kemudian berinteraksi di ruang guru itu enak sekali, ya. Itu. Maka hati itu ya memang tidak mudah. Ya akan terasa sekali ketika kita jauh dari keluarga. Itu akan terasa sekali bagaimana mengelola hati, ya. Ini nggak curhat Pak Cecep, ya. Ini hanya contoh aja. Karena kalau kita jauh dari orang yang kita cintai itu, ya, hati itu tidak mudah untuk dikelola atau tidak mudah menjaga hati itu bisa kemana-mana. Masya Allah. Pengalaman pribadi, pantesan. Loh, ini saya pengalaman dari orang lain. Namanya pengalaman itu tidak harus dialami, Mas, ya. Bisa dengan membaca, bisa mendengar cerita orang lain, itu pengalaman juga. Karena kan ruangan itu kan kelas itu kan tidak hanya sebatas kotak di sekolah itu, gedung kotak di sekolah, tapi semua yang ada di lingkungan kita itu menjadi ruang kelas kita. Atau orang yang kita temui adalah guru juga, kan begitu. Masya Allah. Ya, peristiwa yang kita alami adalah pelajaran kita, itu, ya. Masya Allah. Semuanya, begitu, nggih? Nggih. Saya kira tidak perlu panjang dan lebar. Kalau panjang dan lebar itu adalah sawah ataupun tronton. Itu kan awas, truk panjang dan lebar kan gitu kan, itu tronton, ya. Kayak hati-hati, kendaraan ini panjang dan lebar kan gitu. Emang ada gituan? Enggak ada kan? Berarti nggak pernah lewat. Coba cari di internet. Tentunya apa yang saya sampaikan mudah-mudahan tidak memuaskan Bapak Ibu semua, karena saya bukan barang pemuas, ya. Barang pemuas Bapak Ibu adalah nanti ketika Mulai. buka puasa di rumah masing-masing, ya. Uni senyum Uni. Loh, ya, saya kan begitu Pak Cecep. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak Bahasa memuaskan. itu loh multitafsir, saya bukan tadi mengkerut, sekarang memuas. Menggauli. Ya udah, begitu aja Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Mohon maaf lahir batin. Semoga yang Menggerut. yang tidak baik jangan dibawa sampai ke rumah. Yang baik kalau ada ya alhamdulillah, dan itu tentunya dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun itu tidak baik, itu karena memang kekurangan saya. Minta maaf dulu sama Ki Hajar Dewanto. Coba gimana style-nya? Benar pilihan yang sebelah itu. Style. Itu saja ya Bapak Ibu, ya. Mohon maaf biar nanti pantonya sama Bu ya. Silakan ini dilanjutkan pantonya. Terima kasih. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bu Emin kesimpulannya. Sepertinya Pak W lagi deg-degan deh dari tadi deh. Kayaknya lagi gak mood, Bu. Iya. Ya udah, saya tarik kesimpulan aja Pak W. Saya saksi sama kesimpulan ini. Ya insya Allah kita bisa bergaul dengan baik. Tuh. Bahasanya halus banget ya. Bener kan ya Bapak? Bener. Bisa bergaul dengan baik. Hampir kepleset. Jangan pernah segan untuk saling mengingatkan dalam kebaikan, dan tentunya peka terhadap orang di sekitar kita. Dan Terutama nanti untuk gak boleh baperan, nanti keluar Iya. dari grup itu loh. nggak boleh Pak, egois namanya. Parah. Aduh malah Mari live. sama-sama Live. tutup pengajian ini dengan 18 soal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh. Ya, ayo mari kita
Tutup.